Selamat datang kembali di sesi telaah sumber kita. Hari ini kita masuk ke bab 34 dari buku The Third Door-nya Alex Banayan. Judulnya The Greatest Gift, atau Hadiah Terbesar. Betul. Sumber kita spesifik ya, hanya bab ini aja. Iya, fokus kita cuma di sini. Misi kita kali ini kita mau coba gali intisari bab ini, terutama soal cara melihat kesalahan. Bukan sebagai kegagalan, tapi sebagai pelajaran berharga. Dan ini lewat percakapan Alex dengan sosok legendaris ya, Quincy Jones. Itu dia. Oke, mari kita langsung bedah aja. Jadi gini, sebelum ketemu Quincy Jones, Alex ini lagi di titik terendah banget. Anda mungkin ingat kan? Ingat banget. Rasanya semua usahanya gagal ya. Iya. Dia merasa gagal ketemu Zuckerberg, gagal dapat Warren Buffett, bahkan wawancara sama Bill Gates pun rasanya, aduh, gitu-gitu aja nggak sesuai harapan. Sampai dia bilang perjalanannya itu rentetan kesalahan yang panjang dan menyedihkan. Nah, kondisi mental Alex ini penting kan? Oh, penting banget. Ini jadi latar belakang krusial. Keterpurukan itu justru bikin dia lebih terbuka, lebih reseptif pas ketemu Quincy. Jadi pas lagi rapuh gitu ya? Iya, justru pas pertahanan dirinya lagi turun, perspektif baru dari orang kayak Quincy bisa masuk dan, wah, mengubah segalanya. Masuk akal sih, dan pertemuannya sendiri emang unik banget ya. Quincy muncul pakai jubah biru megah gitu, tapi Pendekatannya personal banget ya. iya, langsung nanya asal-usul Alex, terus cerita pengalamannya di Iran, bahkan ngajarin nulis huruf Arab coba. Itu menarik. Quincy nggak langsung to the point wawancara gitu. Dia bangun jembatan dulu, secara manusiawi. Betul, kayak nunjukin luasnya pengalaman dia, minatnya dia. Ini langsung mengubah suasana sih, dari wawancara jadi ya percakapan aja. Persis. Ini mungkin pelajaran juga buat Anda yang lagi cari pintu ketiga. Koneksi personal itu seringkali membuka pintu yang nggak disangka-sangka. Lalu Quincy mulai bagi-bagi pandangan hidupnya nih. Dia menekankan pentingnya kenali dirimu dan cintai dirimu sendiri. Itu satu. Fundamental ya. Terus, soal pentingnya nyambung sama alam semesta. Membiarkan hal terjadi, nggak usah terlalu ngoyo ngejar terus. Oke, semacam let go gitu ya. Ya gitu. Dan satu lagi yang, wah, cukup nyelekit sih. Ada batas waktu untuk semua trauma masa kecil. Beresin masalahmu, terus lanjut hidup. Wah, lugas banget ya, nggak pakai basa-basi. Tapi ada benernya juga kan, jangan sampai terjebak masa lalu terus. Kita punya kendali. Bener. Nah, puncaknya nih, pas Quincy cerita soal pengalaman dia sendiri. Dia pernah kehilangan hak penerbitan album Count Basie. Oh, yang kasus ditipu mafia itu ya, di awal karirnya. Iya, betul. Kerugian besar pastinya, secara finansial, secara artistik juga. Tapi reaksinya, Quincy Gimana reaksinya? cuma bilang, begitulah cara Anda belajar. Terus dia nekenin lagi, Anda harus menghargai kesalahan Anda. Kesalahan Anda adalah hadiah terbesar Anda. Nah, ini dia intinya. Intisari dari bab ini mungkin juga, ya keseluruhan buku ini. Iya kan? Cara pandang yang beda banget soal kesalahan. Betul. Kesalahan itu bukan buat disesali atau ditutupi, malah jadi aset. Jadi bahan bakar buat kita tumbuh. Quincy bilang, nggak bisa dapat A kalau takut dapat F. Wah, dalam banget. Intinya berani mencoba, dan ya, berani salah juga. Ini soal melepaskan ego dari hasil akhir. Gimana menurut Anda? Bisa nggak menerapkan ini di tantangan Anda sekarang? Melepas ego dari hasil. Momen itu kayaknya jadi pencerahan ya buat Alex. Dia langsung sadar kalau nasihat Bill Gates atau siapapun itu bukan cawan suci yang dia cari selama ini. Ternyata bukan itu intinya ya. Bukan. Justru kesalahan-kesalahan dia, kegagalan-kegagalan dia sepanjang jalan itu yang paling banyak ngajarin dia. Pelajarannya datang dari prosesnya, bukan cuma dari hasil wawancara sukses. Dan ini relevan banget buat Anda semua yang dengerin. Mau bangun bisnis, belajar skill baru, atau apapun deh dalam hidup. Sukses sama gagal itu, ya bukan lawan kata. Gimana tuh maksudnya? Keduanya itu hasil dari mencoba. Sama-sama output dari upaya. Yang paling berharga itu seringkali bukan menang atau kalahnya, tapi pertumbuhan kita selama proses mencoba itu. Kalau terlalu fokus ke hasil, kita jadi takut ambil risiko. Padahal dari risiko itu kita belajar. Masuk akal banget. Dan Quincy kayaknya lihat perubahan itu di Alex ya. Dia nepuk pundak Alex bilang, Anda ngerti kawan, Anda ngerti. Momen pengakuan gitu ya. Iya, terus ditutup sama kalimat khas Quincy yang, wah, nggak mungkin lupa deh. Agak kasar tapi penuh energi. Kamu manusia yang luar biasa, jangan pernah berubah, brengsek.
Itu Quincy Jones banget. Banget. Jadi kalau kita simpulkan ya, bab 34 ini intinya soal kekuatan mengubah cara pandang kita soal kesalahan. Iya, pergeseran perspektif yang transformatif. Ya, Dari melihatnya sebagai aib, jadi melihatnya sebagai hadiah terbesar. katalisator buat pertumbuhan diri kita, kayak yang diajarkan Quincy. Betul sekali. Nah, ini mungkin ninggalin satu pertanyaan penting ya buat Anda renungkan sendiri di rumah. Coba lihat lagi perjalanan Anda sejauh ini. Ada nggak sih kesalahan atau kegagalan yang kalau dilihat lagi sekarang dengan kacamata baru ini, Ternyata ternyata itu justru hadiah terbesar yang pernah Anda terima. Coba direnungkan.